Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Api yang membakar pabrik plastik dan kertas terbesar di Pati, Jawa Tengah hingga malam ini masih terus menyala. Luasnya bangunan yang terbakar dan juga roboh membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Kobaran api yang membakar pabrik PT Starindo Jaya Packing di jalur Pantura Pati Kudus hingga malam ini masih menyala. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya angin yang bertiup membuat api semakin membesar dan menyulitkan petugas memadamkannya. Selain itu, kepulan asap hitam juga menjadi kendala bagi petugas. 40 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi, namun api belum bisa dikuasai. Selain itu, akibat peristiwa ini, jalur Pantura Pati Kudus mengalami kemacetan panjang. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait kebakaran pabrik plastik dan kertas terbesar di Pati ini, kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Udin Alinani dari lokasi kebakaran. Selamat malam, Udin. Selamat malam, Yohana. Ya, Udin, bagaimana kondisi kebakaran saat ini? Apakah api sudah berhasil dipadamkan seutuhnya? Ya, selamat malam dari pemirsa dan selamat malam, Yohana. Kami dapat melaporkan dari lokasi kebakaran PT Starindo Jaya Packing di Jalan Pantura Pati Kudus di kilometer 1. Dapat kami laporkan bahwa hingga malam ini kondisi kebakaran api masih terus menyala dan membesar, di mana sampai pukul 9 malam 21.00 ini terlihat api masih membumbung tinggi dan mengeluarkan asap hitam yang tebal. Hingga malam ini petugas masih berjibaku memadamkan api dan melokalisir bangunan yang lain agar api tidak menjalar ke bangunan yang lain. Hingga saat ini seluas 40 kali 90 meter persegi luas bangunan gudang yang terbakar dan belum dapat dikuasai oleh pemadam kebakaran. Ada 40 pemadam kebakaran yang diterjunkan oleh Pemkab Pati sendiri, baik dari pemadam kebakaran dari Kabupaten Pati, kemudian pemadam kebakaran dari Kabupaten Kudus. Namun sampai pukul 21 ini api belum bisa dikuasai. Yohana. Nah, lalu apa sebenarnya kendala yang dialami petugas untuk memadamkan api kali ini, Udin? Ya, dari konfirmasi kami di lapangan tadi dengan sejumlah petugas bahwa petugas sangat kesulitan untuk memadamkan api karena selain luasnya bangunan yang terbakar, bangunan yang terbakar tersebut juga mengalami roboh sehingga atap sen yang terdapat di atas bangunan tersebut menindih seluruh bahan-bahan pabrik yang mudah terbakar sehingga api sulit dipadamkan. Kemudian asap tebal yang dikeluarkan oleh kebakaran tersebut membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api karena banyak petugas yang kehabisan oksigen, susah bernapas karena asap tebal ini sehingga harus dibantu dengan oksigen. Yohana. Apakah ada laporan ada dampak korban dalam peristiwa ini, Udin? Sampai pukul 21.00 ini belum ada laporan korban yang terjadi dari kebakaran tersebut. Ada sekitar 800 karyawan dan semua dapat menyelamatkan diri. Namun saat pemadaman kebakaran ini, sejumlah petugas kehabisan mengalami sesak napas karena asap tebal yang dihirup oleh mereka sehingga harus membutuhkan oksigen sehingga pemerintah mendatangkan ambulan ke lokasi TKP. Yohana. Nah, saya melihat kan ini kobaran api begitu besar ya di belakang Anda itu. Nah, sejauh mana sebenarnya titik lokasi kebakaran ini dengan mungkin area permukiman warga di sekitarnya? Bagaimana antisipasinya? Ya, kalau permukiman dari warga dari sekitar sini memang hanya sekitar 500 meter dari permukiman warga. Namun lokasi pabrik ini tepat persis berada di pinggir Pantura dan berseberangan dengan pabrik-pabrik yang lain. Namun petugas sudah mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah pemadam kebakaran dan melokalisir api sehingga api tidak melintas, tidak merembet ke pabrik yang lain. Nah,
Saya juga melihat ada warga juga yang berdatangan ke lokasi. Seperti apa imbauan untuk warga sekitar? Karena ini tentu saja akan sangat berbahaya. Ya, pihak kepolisian dari Polres Pati sendiri sudah menjaga ketat lokasi kebakaran dan menghimbau kepada warga yang tidak berkepentingan yang berada di lokasi untuk meninggalkan lokasi kejadian. Karena selain berada di pinggir pantura yang sangat membahayakan karena arus lalu lintas yang padat, juga kerumunan yang ditimbulkan ini bisa berdampak pada penyebaran virus COVID. Yohana. Oke, nah apakah peristiwa ini mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi? Ya, di arus lalu lintas yang terjadi sampai malam ini sudah mulai lancar kembali. Namun pemadam kebakaran mobil pemadam kebakaran masih terus keluar masuk. Sehingga jika mobil pemadam keluar, arus lalu lintas menjadi tersendat kembali. Namun hal ini bisa diatur oleh petugas kepolisian yang berada di TKP. Gimana? Baik, terima kasih Udin Alinani melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Nanti kita akan update kembali langsung dari sana. Terima kasih.